Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Alif dari kelas C2 dengan sambung 130-2021-0101 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas satu saya, yaitu pengembangan perangkat lunak. Soalnya yaitu buatlah pengukuran perangkat lunak dengan metode direct dan indirect. 2. Tentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol kualitas, jaminan kualitas, dan biaya kualitas. Baik, pengujian dengan metode direct ialah pengujian yang dilakukan secara langsung pada komponen atau modul tertentu tanpa melibatkan komponen lain. Fokusnya adalah pada modul yang diuji secara terisolasi untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Pengujian direct biasanya dilakukan dengan fokus langsung kepada komponen atau modul perangkat lunak tertentu tanpa melibatkan bagian lain dari sistem. Tujuannya adalah memastikan bahwa bagian tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pengembang. Selain itu, pengujian dengan metode indirect yaitu pengujian yang dilakukan melalui komponen lain. Artinya, modul yang diuji tidak secara langsung diakses, tapi diuji melalui interaksi dengan modul atau komponen lain. Pendekatan ini digunakan untuk menguji ketergantungan antara modul atau untuk mengatasi situasi di mana modul tidak dapat diuji secara langsung. Pengujian indirect ini melibatkan pengujian komponen melalui interaksi dengan komponen lain dalam sistem. Ini biasanya dilakukan saat ada ketergantungan antara modul yang membuat penguji langsung menjadi sulit atau tidak memungkinkan. Lanjut ke pengukuran direct. Di sini pengukuran direct menggunakan metode direct. Di sini studi kasus saya dengan menggunakan metode direct pada aplikasi pemantauan kesehatan lansia. Di sini poin 1 yaitu waktu responnya. Waktu responnya ialah interval waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespons suatu permintaan atau masukan dari pengguna hingga menghasilkan keluaran. Contoh pengukurannya yaitu mengukur waktu respons sistem pemantauan kesehatan lansia saat 1. Poin pertama, pengguna menginput data kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Poin kedua, sistem menampilkan riwayat kesehatan atau grafik laporan. Adapun matrik pengukurannya yaitu average response time, yaitu waktu rata-rata dari permintaan pengguna hingga respon diterima. Poin kedua yaitu peak response time, waktu respon terlama yang tercatat dalam skenario pengujian. Hasil pengukurannya yaitu fungsi yang diuji yaitu input data kesehatannya, waktu respon rata-ratanya 0,8 detik, standarnya di bawah dari 1 detik yang statusnya memenuhi standar. Menampilkan fungsi yang diuji yang kedua itu menampilkan grafik laporan waktu responnya yaitu 1,5 detik dan standarnya di bawah 2 detik ya, yang statusnya memenuhi standar. Notifikasi anomali kesehatan, waktu respon rata-ratanya 1,2 detik, standarnya di bawah 1,5 detik yang memenuhi standar. Waktu respon saat pengguna mencari data kesehatan lansia berdasarkan nama atau ID adalah 0,9 detik yang memenuhi standar waktu di bawah 1 detik. Yang poin kedua yaitu jumlah bug. Bug adalah kesalahan atau cacat dalam perangkat lunak yang menyebabkan hasil atau perilaku sistem tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan pengembang. Contoh pengukurannya itu mengidentifikasi jumlah bug pada fitur-fitur utama seperti poin pertama, input dan pencarian data kesehatan lansia. Poin kedua, menampilkan grafik kesehatan, dan yang ketiga, mengirimkan notifikasi kesehatan. Adapun metrik pengukurannya yaitu bug density, yaitu jumlah bug yang ditemukan per 1000 baris kode lines of code. Adapun poin kedua, bug severity, mengelompokkan bug berdasarkan tingkat keparahannya, critical, major, dan minor. Hasil pengukurannya yaitu fitur yang diujinya itu CRUD data kesehatan, bug kritikalnya 1, bug majornya 2, bug minornya 3, total bugnya ada 6, bug density-nya 0,5, bugs per log.
Fitur yang diuji kedua itu menampilkan grafik, bug kritikalnya 0, bug majornya 1, bug minornya 2, dan total bugnya ada 3. Bug density-nya 0,3 bugs per log. Adapun fitur yang diuji ketiga yaitu notifikasi kesehatan. Bug kritikalnya 1, majornya 1, minornya 1, dan total bugnya ada 3. Yang bug density-nya 0,4 bugs per log. Adapun poin ketiga yaitu kendala layanan atau service reliability. Kendala layanan mengacu pada kemampuan sistem untuk tetap berfungsi secara konsisten tanpa adanya gangguan atau kesalahan meskipun terjadi lonjakan beban atau kondisi tidak terduga. Yaitu contoh pengukurannya yaitu pengujian kestabilan sistem selama 24 jam dengan simulasi 100 pengguna aktif yang mengakses data kesehatan. Yang poin keduanya itu pengukuran terhadap presentasi waktu aktifnya atau uptime-nya dibandingkan waktu mati downtime-nya. Yang matrik pengukurannya yang poin pertama itu mean time between failures atau MTMBF, yaitu waktu rata-rata antara kegagalan sistem. Yang poin keduanya itu mean time to repair, MTTR, yaitu waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki sistem. Adapun hasil pengukurannya yaitu indikatornya MTBF, hasilnya 100 jam, standarnya di atas 90 jam, statusnya memenuhi standar. MTTR-nya yaitu hasilnya 15 menit, standarnya di bawah 30 menit, yang statusnya memenuhi standar. Indikator ketiga yaitu uptime, hasilnya 99,5%, standarnya di atas 99%, yang statusnya memenuhi standar. Adapun poin keempat, kepuasan pengguna atau user satisfaction. Definisinya yaitu kepuasan pengguna adalah tingkat penerima dan kebahagiaan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak berdasarkan kemudahan penggunaan, kecepatan, dan keandalan. Contoh pengukurannya itu poin pertama menggunakan survei berbasis skala Likert 1-5 untuk menilai. Yang poin kedua kemudahan penggunaan, poin ketiga kecepatan respons sistem, dan keempat keandalan dan stabilitas fitur. Ya, metrik pengukurannya ialah average user satisfaction score, yaitu skor rata-rata dari semua aspek yang dinilai pengguna. Adapun yang kedua net promoter score, NPS, yaitu seberapa besar kemungkinan pengguna merekomendasikan sistem kepada orang lain. Hasil pengukurannya yaitu aspek yang dinilai, contohnya itu kemudahan pengguna, skor rata-ratanya 4,5, keterangannya pengguna merasa sistem intuitif. Aspek yang kedua yang dinilai itu kecepatan respon, skor rata-ratanya 4,3, keterangannya respon cepat memuaskan pengguna. Yaitu aspek yang ketiga itu keandalan sistem, skornya itu 4,2, keterangannya sistem cukup stabil. Di sini pengukuran dengan menggunakan metode indirect pada studi kasus saya yaitu aplikasi pemantauan kesehatan lansia. Adapun satu kontrol kualitasnya yaitu quality controlnya itu berfokus pada pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar dan spesifikasi yang diterapkan. Proses ini mencakup deteksi kesalahan dan catat dalam perangkat lunak yang dapat mempengaruhi fungsionalitas. Adapun evaluasinya itu pengujian dilakukan pada fitur utama seperti input data kesehatan, menampilkan grafik kesehatan, dan pengiriman notifikasi. Keunggulannya itu dalam waktu respon yang baik, memenuhi standar yang ditetapkan rata-rata di bawah 1 detik untuk penginputan data dan menampilkan grafik. Adapun jumlah bug ditemukan mayoritas dalam kategori minor dengan total 12 bug di seluruh sistem. Area perbaikannya itu beberapa fitur seperti CRUD, data kesehatan, dan grafik membutuhkan optimasi lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas dan performanya. Adapun yang kedua itu jaminan kualitas, quality assurance. Jaminan kualitas adalah serangkaian proses yang memastikan bahwa kualitas perangkat lunak dipertahankan selama seluruh siklus pengembangan ini. Ini mencakup pembuatan standar, prosedur, dan kontrol untuk menjaga kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Evaluasinya yaitu sistem menggunakan function point analysis FPA untuk menilai fungsionalitas dan kompleksitas perangkat lunak. Keunggulannya yaitu metode berbasis fungsi memberikan evaluasi yang jelas tentang kompleksitas sistem seperti pengukuran Crude Function Point (CFP) dan Adjusted Function Point (AFP).
Adapun yang poin kedua itu pendekatan sistematis dan penggunaan dokumentasi yang baik mendukung penerapan jaminan kualitas. Adapun area perbaikannya itu perlu penerapan lebih lanjut dengan pengkodean untuk mengurangi jumlah bug di tahap awal pengembangan. Poin kedua itu perlu lebih banyak pengujian dan umpan balik pengguna untuk memastikan sistem fleksibel dan mudah digunakan. Adapun biaya kualitas, cost of quality. Biaya kualitas merujuk pada total biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Ini mencakup biaya mencegah cacat, mendeteksi cacat pengujian dan memperbaiki cacat yang ada setelah rilis. Adapun yang pertama, biaya pencegahan, prevention cost. Perkiraan anggarannya itu komponen pertama itu pelatihan pengembangan, deskripsi pelatihan coding seperti pelatihan coding, desain perangkat lunak, dan pengujian dan untuk mengurangi kesalahan dalam pengembangan. Perkiraan anggarannya itu 40 juta hingga 80 juta. Adapun komponen kedua itu pengembangan proses dan standar, berdeskripsi pengembangan standar, mengembangkan dan dokumentasi untuk menjaga kualitas kode dan proses pengembangan. Perkiraan anggarannya itu 15 hingga 30 juta. Adapun alat pengujiannya otomatis. Alat pengujian otomatis ini menggunakan alat open source atau murah untuk pengujian otomatis, meminimalkan cacat dalam pengkodean. Anggarannya yaitu 20 hingga 40 juta. Desain dan arsitektur sistemnya yaitu berfokus pada desain sistem yang mengurangi kemungkinan cacat pada tahap awal pengembangan. Perkiraan anggarannya itu 25 hingga 50 juta. Adapun yang kedua itu biaya pengujian, appraisal cost. Perkiraan anggarannya itu komponen pertama pengujian waktu respon. Pengujian waktu respon ini mengukur waktu respon sistem menggunakan alat pengujian seperti Gmeter atau Postman yang perkiraan anggarannya itu 5 hingga 15 juta. Pengujian funksionalitas ini pengujian fitur utama seperti input data, grafik, notifikasi untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Biasanya perkiraan anggarannya itu 10 hingga 20 juta. Pengujian keandalan dan kinerja, pengujian sistem pada berbagai perangkat dan beban pengguna untuk memastikan performa yang stabil. Perkiraan anggarannya 10 hingga 20 juta. Pengujian keamanan aspek keamanan seperti autentikasi pengguna dan enkripsi data. Biasanya perkiraan anggarannya 5 hingga 15 juta. Adapun yang ketiga itu biaya kegagalan atau failure cost. Komponen pertama itu perbaikan bug setelah rilisnya. Perbaikan bug minor dan mayor yang ditemukan setelah perangkat lunak diluncurkan. Perkiraan anggarannya itu 10 hingga 20 juta. Peningkatan dan pembaruan sistem. Biaya untuk melakukan pembaruan dan peningkatan sistem setelah penggunaan untuk memperbaiki bug. Perkiraan anggarannya 15 hingga 30 juta. Dukungan apun komponen terakhir yaitu dukungan pengguna. Biaya untuk menyediakan dukungan pelanggan dan menangani keluhan pengguna terkait masalah perangkat lunak. Perkiraan anggarannya 10 hingga 20 juta. Adapun kesimpulannya itu pengujian perangkat lunak dengan metode direct dan indirect keduanya memiliki peran penting dalam memastikan kualitas perangkat lunak. Pengujian direct berfokus pada pengujian unit atau komponen secara terpisah untuk memastikan setiap bagian fungsi dengan baik. Sementara pengujian indirect menguji interaksi antara modul untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik secara keseluruhan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan pengujian direct memberikan dasar untuk memastikan fungsi individu dan pengujian indirect memastikan bahwa perangkat lunak dapat berjalan dengan baik saat modul-modul bekerja sama. Kombinasi kedua metode ini sangat meningkatkan kualitas dan kinerja perangkat lunak secara menyeluruh. Sekian presentasi tugas 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.